Nah, sekarang saya akan meninjau sebuah vector field yang dua dimensi ya, yang seperti yang ada di persamaan yang di atas nih, akan saya tinjau menjadi sebuah vector field di 3 dimensi ya, dengan menambahkan ini nih, ini. Ya, berarti kita punya ini C, F, DR. Nah, kita akan lakukan teorema Stokes di sini nih, ya. Yaitu adalah curl dari si F ds ya, di dot n dulu, sorry, di dot n ds. Nah, kita cari tahu curl dari si F ini, curl dari si F ini itu adalah apa gitu ya. Curl dari si F yang ini nih, ya. Gitu. Berarti F G0 do X do Y do Z ini I J K ya. Adalah apa nih? Elemen pertamanya dulu do G per do Z ini I. Nah, elemen keduanya itu adalah do F per do Z J, dan elemen terakhirnya adalah do G per do X min do Y per do F per do Y K ya. Nah, ini adalah curl dari itu. Nah, ini kebetulan ini karena G itu fungsi X, Y, dan F itu berarti 0, yang tersisa cuma ini doang ya. Do G per do Y min X do Y ini K ya. Nah, kita cari vektor normalnya sekarang ya. Karena ini hidupnya di dimensi 2 ya, berarti si bidangnya itu ada di dimensi 2, berarti vektor normalnya itu arahnya itu ke arah ini 0i tambah 0j, dan ini 1. 1 doang ya, ini 1k gitu. Ini arah vektor normalnya ds ya. Nah, jika kita lakukan ini dot produk antara mereka berdua, saya mendapatkan ini r per do y ds. Dan ini bisa kita ubah langsung ini menjadi R daerah di dimensi 2 ya. Do X min do F per do Y dA. Dan ini dengan lain itu adalah teorema Green. Ya. Nah, jadi sebenarnya teorema Green sama teorema Stokes itu adalah teorema yang sama, dan bahkan teorema Green itu adalah kasus khusus dari teorema Stokes ya. Semoga Anda bisa melihat ini. Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya. Nah, di sini sama seperti di teorema di subbab sebelumnya, di mana kita ingin melihat arti dari divergence dari sebuah vector field secara fisika. Di sini juga kita ingin melihat curl, definisi curl secara fisika itu apa gitu ya. Nah, jadi misalkan saya punya titik P0 nih, titik yang di tengah-tengah ini. Nah, kemudian saya bentuk sebuah bentuklah sebuah lingkaran di sekitar P0 itu ya. Dan orientasi dari lingkaran tersebut itu adalah searah jarum jam. Nah, kemudian kita ingin mencari tahu usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu partikel nih di titik sini ke titik ini lagi melewati kurva C ini nih ya. Melewati kurva C ini, itu usaha yang dilakukan itu berapa? Yaitu adalah ini ya. C dot dr. Nah, ini adalah usaha yang dilakukan, usaha yang dilakukan oleh si suatu vector field. Nah, cuman kadang-kadang kita nggak perlu ngomongnya itu memindahkan suatu partikel sepanjang interval C. Kadang-kadang cukup dengan ngomong seperti ini nih. Jadi, berapakah usaha yang diperlukan untuk memutar kepingan ini nih? 360 derajat gitu ya. Berapakah usaha yang perlu dilakukan untuk memutar kepingan ini sebanyak 360 derajat. Nah, itu sama aja gitu ya. Nah, kita gunakan pakai teorema Stokes di sini. Nah, itu adalah curl dari si F dikalikan vektor normalnya ds ya. Dan lagi-lagi ini karena si CA ini tuh adalah si ini nih sigma A cukup kecil, kita bisa asumsikan berarti curl di titik itu tuh konstan ya. Maka ini bisa kita keluarkan gitu ya. Curl dari si F dot n itu bisa saya keluarkan. Yang tersisa itu adalah ini. Ya. Dan ini nggak lain itu adalah apa?
Curl dari si f.n tuh nggak lain tuh adalah apa? Ini tuh adalah luas area ya, luas. Kalau di div itu kan volume, kalau ini tuh luas area ya. Luas dari sigma A. Nah, dengan ini kita bisa pandang curl A.n itu tuh adalah usaha ya, ini tuh adalah usaha ya. Usaha untuk memutar kepingannya dibagi dengan luas dari si kepingannya. Ya, jadi definisi curl itu sekarang seperti ini. Nah, semoga cukup kebayang ya. Selanjutnya saya ingin membahas tentang ini, tentang jika si f-nya itu adalah sebuah medan vektor yang konservatif, maka langsung aja ini sama dengan 0 ya. Jadi C dr ini kan sudah pernah kita bahas dulu di bab mana? Di bab 15.3 ya, tentang independence of path. Nah, di sini kalau si f-nya itu adalah konservatif, maka usahanya itu 0 ya. Seperti nggak bergerak lah intinya gitu ya. Nah, cuman kita manfaatkan teorema Stokes di sini. Ya, berarti curl f ya didot dengan n, ini ds. Nah, kalau ini sama dengan 0, berarti mau nggak artinya itu adalah curl f-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi dengan kata lain, curl f sama dengan 0 dengan f konservatif itu adalah ekivalen ya. Ini sedikit diagram ya tentang ini, tentang yang terkaitan dengan ini nih. Nah, jadi jika kita punya usahanya itu 0, artinya itu f konservatif, artinya itu f itu tuh adalah sebuah medan vektor yang dihasilkan dari sebuah gradient vector field ya. Jadi f itu adalah sebuah gradient vector field dari sebuah fungsi potensial f ya. Biasanya lambangnya bukan f sih, tapi v ya, fungsi potensial. Dan kemudian kita punya ini, artinya curl dari si f itu sama dengan 0 ya. Jadi keempat statement ini itu adalah statement yang berkaitan ya, yang ekivalen ya. Nah, dengan ini subbab 15.8 itu sudah selesai, dan dengan ini juga kuliah kalkulus lanjut sudah selesai. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah atau penjelasan yang kurang jelas.